orang punya kesaktian ndak bisa dibakar, orang kayak gitu kan banyak narasi-narasinya. Ya pakai akal sekarang agak ndak nyambung, tapi dulu mungkin saja. Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi itu misalnya gini. Waktu bangun Masjid Demak itu, para wali debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah apa belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijaga yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak di tangan yang satu pegang Ka'bah. Terus dilihat, oh lurus. Ya, itu kan tidak nyambung di akalmu sekarang. Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijaga ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah. Sama. Jadi sudah lurus, sudah enggak menceng lagi. Itu mungkin bisa, itu cara memahami secara konotatif. Itu pakai rolang bat. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik biar kamu enggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali. Karena para sufi itu banyak adegan-adegan uniknya. Oke. Jadi itu, cuma malam ini kita tidak akan sibuk di situ ya. Yang mitos kapan-kapan. Saya tahun berapa itu bikin penelitian mengumpulkan mitos-mitos yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga. Yang butuh cerita-cerita luar biasa boleh pinjam. Ya. Jadi itu Sunan Kalijaga. Untuk informasi ajaran-ajaran yang tertulis hari ini, sejauh yang saya tahu yang agak representatif memang nyambung sama Sunan Kalijaga itu Serat Dewa Ruci sama Suluk Linglung. Ya, yang ingin meneliti Sunan Kalijaga boleh pakai itu. Serat Dewa Ruci ini karya pewayangan. Sebenarnya nanti muatannya mirip-mirip saja sama Suluk Linglung. Cuma Suluk Linglung naratif. Kalau yang Serat Dewa Ruci ini ya cerita wayang, agak fiktif, tapi muatan ajarannya sama. Kalau Serat Dewa Ruci sudah lama dikenal. Kalau yang Suluk Linglung ini baru diterjemah, baru dibuka tahun 93. Diwariskan oleh Sunan Kalijaga ke anak cucunya, dibungkus kain, dan kain ini enggak dibuka-buka. Sampai kemarin tahun 93 ada seorang ustadz kiai pegawai Depak di Kudus yang mimpi dapat isyarat untuk mencari tinggalannya Sunan Kalijaga itu, dan dicarilah ke, saya lupa namanya, keturunannya Sunan Kalijaga yang ke-14, dan dibukalah kain itu, isinya ya Suluk Linglung. Di situ lumayan komprehensif, semacam autobiografi spiritual. Sejak Sunan Kalijaga gelisah, jadi berandal, berguru ke Sunan Bonang, dan seterusnya. Karena Sunan Kalijaga ini wali yang tergolong kalau bahasa Jawanya wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang dianggap tuntas ilmunya, disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji, kalau pakai kapal nggak bisa langsung, harus transit dulu. Dan Sunan Kalijaga transitnya di Malaka. Transit di situ agak lama, dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang. Yang
Kalau dalam cerita-cerita ada 3 orang guru yang dia temui di situ sekaligus, meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Syekh Sutabris, yang nanti beberapa orang menafsirkan Syekh Sutabris ini ya gurunya Rumi juga, Syamsu Tabris. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Khidir dan berguru juga pada Nabi Khidir. Dari situ nanti lahir Suluk Linglung. Jadi saat nunggu kapal untuk naik haji, dia berguru ketiga orang ini. Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun tidak sinkron, tapi dunia sufi tidak sesederhana itu. Berguru itu tidak harus face to face. Wong ngaji filsafat ini aja banyak kok yang mendengarkan, nggak pernah ngerti saya, cuma ngrungokke suara tok. Dari rekaman, dari YouTube. Itu kan dunia gaibnya modern. Jadi nggak kenal. Mungkin kalau sudah ngerti saya, walah koyo ngono, nggak percaya, tapi cuma dengarkan suara dianggap ampuh mesti. Jadi itu dulu. Dan itu yang dialami Sunan Kalijaga mungkin. Tapi yang jelas di Suluk Linglung dia cerita detail itu tentang guru-gurunya itu, termasuk kaitannya dengan Syekh Syamsu Tabris yang di situ disebut Syekh Sutabris. Nah, itu bisa digali dari situ. Kemudian ya guru-gurunya banyak, selain Sunan Bonang nanti ada gurunya yang paling akhir itu Sunan Gunung Jati. Dan nanti ada yang bilang ya sama Syekh Siti Jenar juga, dia juga menimba beberapa wawasan sufistik. Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog dengan Nabi Khidir itu nanti ada fase manunggaling kawula Gusti. Dan nanti di Dewa Ruci juga ada fase cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijaga itu sebenarnya wawasan sufistiknya sangat tinggi. Tidak kalah sama Syekh Siti Jenar, tidak kalah sama Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah, dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah langsung level tinggi kayak Syekh Siti Jenar dulu, itu bisa bikin orang salah paham. Karena level pemahamannya nggak nyampe. Ketika Syekh Siti Jenar bilang kita harus bisa mati sak jeruning urip, wah. Terus orang yang tidak ngerti milih mati, akhirnya ada yang begal, ada yang ngerampok, dipukuli orang kampung sampai tewas, alhamdulillah. Karena ini cepat ketemu Allah kan gitu. Jadi akalnya nggak nyampe. Dan itu yang menurut saya cerdiknya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia tidak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang tidak bisa dipahami oleh umatnya. Dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa, khususnya yang lewat media seni. Dalam catatan saya 50% lebih simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijaga. Mulai baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya tidak akan cerita itu ya, di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan bagaimana seninya Sunan Kalijaga. Bahkan sebagai dalang dia punya banyak nama. Kalau di Jawa Barat dikenal sebagai dalang Sidobrangti. Kalau di Jawa Tengah dikenal sebagai dalang Unehan, pakai bahasa Jawa Tengah. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Termasuk ketika dia masuk ke Jawa Timur itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul. Itu kan seolah-olah lagu anak-anak, mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melakukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Dan di balik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Malam ini kita tengok dikit-dikit. Oke.
Jadi itu pengantarnya Sunan Kalijogo. Sebenarnya panjang informasi-informasi biografisnya. Cuma kalau saya lanjutkan di situ nggak jadi ngomong pikirannya. Ora sido filsafatan nanti ya. Ya, oke. Bismillah, kita mulai. Saya janji tadi kita mulai apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Oke, ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah di sini. Rumus dakwahnya Sunan Kalijogo ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijogo. Berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang Timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu. Jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijogo punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam, tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, tidak kesusu, dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan, apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang seneng. Maka pelan-pelan, ojo dipeksa. Apalagi diamuk, dipentungi. Biar Islamnya benar. Tidak bisa. Tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi. Yang ada dia ingin balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijogo ya ndak. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Oke, nah itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, tidak apa-apa. Misalnya adat-adat yang tidak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah ya diubah aja, tidak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang susah diubah, jangan kesusu. Prinsipnya dua rumusnya, Tutwuri Handayani dan Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh Taman Siswonya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Hangiseni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis kematian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya. Misalnya kalian pindah kos-kosan, ada orang kalau ada bayi terus ngumpul ngobrol ngerokok nggak jelas ngobrol ngalung itu, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Cuma sambil Tutwuri Hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk. Itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja. Ya nggak jadi dakwah. Yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? Wong wis apik. Dakwah itu ke yang jelek. Maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian saya tidak percaya. Ya, kok kalian lokalisasi kok ke sana? Dakwah, Pak. Tidak percaya aku. Ngajari tahajud itu loh, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus ndak nganggo. Ya. Jadi
mereka ini tutwuri hangiseni diisi sidik-sidik. Ya bayangkan ya, saya bayangke misalnya orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Ndak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dewe. Lama-lama bisa bubar itu, ndak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi, jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah, itu strateginya Sunan Kalijogo. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijogo masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu. Itulah tutwuri handayani, tutwuri hangiseni. Masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu loh. Oh, ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna. Kan orang mikirnya ke sana. Oke. Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti, Sunan Kalijogo menunjukkan, wah aku ya iso sakti. Bahkan lebih dari mereka. Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi. Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab. Orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya, masuk dengan Al-Quran. Punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam. Tidak. Ditarik pakai Quran. Yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak keruh. Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya bisa mati. Nggak jadi ngambil ikan. Bahkan dai-nya juga bisa ikut mati. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh, yang korban, kamu sendiri bisa juga jadi korban. Maka mancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kalijogo. Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri. Nanti ada Giri Prapen itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah, asal konsisten dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijogo lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa. Dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kalijogo. Yang tadi nama Kalijogo ini juga sebenarnya kontroversi ya. Ada yang bilang karena disuruh nunggui tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Ini yang banyak orang kritik, masa cuma nongkrong di pinggir kali wae dadi wali. Kan banyak yang kritik gitu ya. Nah, sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolisme yang harus kamu baca secara konotatif. Kalau istilah Kalijaganya sendiri ada yang bilang ya karena setelah nanti Sunan Kalijogo ini setelah berguru ke Nabi Khidir kan pulang itu. Pulang itu dia nggak balik ke Tuban tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit 2 sungai. Dan menurut ceritanya masyarakat, di antara kisahnya Sunan Kalijogo di sana itu kegemarannya Sunan Kalijogo itu kungkum di sungai. Kungkum ngerti ya? Ya, jadi berendam di sungai. Nah itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai desa Kalijaga, Sunan Kalijogo. Kapan-kapan silahkan ke sana. Masih ada petilasannya, masjidnya masih ada. Di sana ada mitos tentang kera. Jadi kera di sana itu kalau Jumat, kalau hari biasa itu di mana-mana ketemu kalian kera, tapi kalau hari Jumat tidak akan ketemu.
Kamu cari di mana saja tidak akan ketemu. Nah, itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya sholat Jumat, diperintah sholat, diminta-minta sholat Jumat, sampai Sunan Kalijogo sendiri menemui mbok kamu sholat Jumat, dia tidak mau. Akhirnya Sunan Kalijogo jengkel, terus balik badan sambil bilang, sing ra gelem sholat yo kaya monyet, kaya bedes. Nah, akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah kera di sana itu 77 dan nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kalau hari Jumat berkurang 1. Nah, yang tadi dikutuk oleh Sunan Kalijaga ini jadi manusia terus sholat Jumat, habis Jumat balik lagi jadi kera. Ya, nah itu mitos-mitosnya. Yuk bacalah secara konotatif. Jadi ya itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu. Tergantung kita membacanya. Oke, itu strategi dakwahnya. Kita masuk ke simbolisme ya. Dewa Ruci itu ini kisahnya salah satu Pandhawa. Pandhawa itu saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijogo di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pandhawa yang kedua, Werkudara, itu dihapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pandhawa yang ndak cerdik, ndak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun ndak masuk akal, dia berangkat. Berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tikbrasara dan hutan Reksamuka. Di sana dia tidak nemu air, ketemu 2 raksasa namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia. Tapi nggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya Resi Durna. Resi Durna heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas. Tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi Durna, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra. Jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusi sama Resi Durna. Tapi dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga. Namanya naga Amburnawa. Makanya mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Werkudara yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi masih bingung Werkudara. Terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai, dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Kan Werkudara bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci, masuk aja. Dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya. Detailnya, uraiannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat, dia akan paham. Oh, mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu dulu, ini simbolnya ini, itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti. Diajari wahdatul wujud, kita harus ittihad sama Allah, pening. Tapi kalau
pakai Dewa Ruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin sementara akalnya nggak nyampe, dia hanya cerita biasa. Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. Sementara wawasanmu belum nyampe, ya dia cuma lagu anak-anak biasa aja. Tapi nanti ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh bacalah, selalu nyuruh kita pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah, belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini, ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun, karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. Minal mahdi ilal lahdi. Oke, simbolismenya itu ya. Itu saya tulis di situ. Kalau Dewa Ruci, kisah Dewa Ruci ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnunggaling Kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuka, Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau Kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, Kamulyan itu kekayaan spiritual, status sosial. Orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat, mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci. Ilmu sejati. Itu nanti simbolismenya. Kapan-kapan kita bedah lebih detail. Saya ingin masuk ke ininya. Ini bekal bagi Werkudara untuk nyari ilmu sejati, untuk bisa menaklukkan raksasa sama menaklukkan naga. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama, rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua, legowo. Yang ketiga, nerimo. Yang keempat, anurogo. Yang kelima, eling. Yang keenam, santoso. Yang ketujuh, gembiro. Yang kedelapan, rahayu. Terus wilujengan, marsudi kaweruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Rada abot iki ketoke. Ya, oke ya. Satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga ndak ruming. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah. Itu legowo. Punya apa saja tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E tidak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang.
Dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya ndak apa-apa, legowo aja. Ya, itu namanya legowo. Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Ndak menyesal, ndak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Ndak punya uang, diterima aja. Ndak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerimo. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Tidak boleh sombong, tidak boleh aku, tidak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eleng, minum ya minum aja, haus ya Pak, kan gitu. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO bis juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu tidak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, tidak mencurang, tidak sumpek, suntuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana Thomas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya tidak enak terus. Tidak ceria. Hidup jadi beban. Tidak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu itu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya.
Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu. Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak pepet karena nggak ada uang ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Iya. Lo kan gampang, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Ya kalau ada yang nagih marah-marah ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh kok berat. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok, tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi wis nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir ngurang-ngurangi. Ndak boros, ndak kakean turu, ndak kakean makan, ndak dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan. Lawannya mengurangi kan ngeluih-ngeluih, ndak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, andaan nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar nggak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya wis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Oke, dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati. Terus, nah nanti di Dewa Ruci ada 4 jenis nafsu. Kalau ini nggak saya jelaskan detail, kemarin di Ghazali, di beberapa sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, kalau disuluk linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada 4 cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah, dan cahaya warnanya putih. 3 cahaya adalah penghalang, dan yang putih inilah yang tujuan. Cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap.
Ya kalau di Dewa Ruci, empat-empatnya ini saudaranya sendiri Bima. Bima ini kan putranya Betara Bayu. Dia punya 4 saudara tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawan Mainoko. Yang kedua gajah, jenisnya gajah, namanya Gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa, namanya raksasa Joyorekso. Dan yang terakhir kera, namanya Resi Hanoman. Ini 4-empatnya satu saudara, 5 sama Bima Werkudara. Saudara satu Bayu, sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijaga jadi simbol-simbol nafsu. Yang Begawan Mainoko itu warnanya hitam, simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa mbok tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang tidak bisa kamu nasihati, tanyakan sendiri hatimu. Hati nuranimu bilangnya apa. Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran, keluarnya juga gelap. Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap. Hati-hati, jadi tidak semua orang, saya ikut kata hati saya. Nanti dulu, hatimu dalam kondisi apa dulu. Kalau hatimu gelap, dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh ini ikut pikiran saya loh Pak, masuk akal loh Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, Hani, sekarang diganti ukhti, akhi. Iya. Aduh, wahai. Dan kamu menyebut, itu lebih islami, Pak. Lah. Pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal. Karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau enggak, nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Ini dari gajah. Jadi warnanya kuning. Ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk malas, lemah, lupa. Kamu menyebutnya manusiawi, tapi itu penyakit. Manusiawi toh Pak, sekali-sekali lemes, sekali-sekali males. Iya, itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game, HP lagi. Terus kamu kalau diingatkan, kita kan berhak istirahat, berhak dapat rekreasi, berhak. Itu nafsu sufiyah namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. Tiap hari di kamar nggak keluar-keluar. Kalau diingetin bawa keluar-keluaran, ndak, di luar banyak dosa. Iya. Yo padune kowe males. Kuliah ndak masuk, ke masjid ndak mau. Diajak temennya kemana-mana ndak. Alasannya takut terkontaminasi. Ndak, itu namanya nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Bikin orang males, lemah, lupa. Oke, diajak apa-apa capek. Nah, itu nafsu sufiyah. Yang ketiga, nafsu amarah. Lambangnya warnanya merah. Kalau kalian lagi agresif, pingin nabrak sesuatu, pingin ngerusak sesuatu, hatimu panas, itu nafsu amarah. Matanya merah.
Mukanya biasanya juga merah, darahnya naik ke atas semua. Nah, itu alamat. Makanya Nabi ngasih petunjuk, kalau kamu sedang itu, kalau pas berdiri duduklah, kalau pas duduk berbaringlah, kalau pas berbaring ya gulung-gulunglah. Wudulah maksudnya. Iya, ambil wudu, sholat. Kan gitu. Jangan sampai dikuasai nafsu amarah, bahaya. Orang marah itu omongannya tidak terkontrol. Bisa jadi ngomong seolah-olah marahi orang lain, bisa balik ke dirinya sendiri. Itu karena marah. Itu kan kayak ada majikan marah sama supirnya. Saking marahnya dia marahi supirnya. Terus dia bilang, pantatmu kayak wajahku. Ya. Dipikir-pikir, oh kebalik. Iya, dia balik lagi. Keliru tadi, bukan pantatmu kayak wajahku, tapi wajahku kayak pantatmu. Padha wae. Ya. Ya. Itu karena sedang marah, pikirannya ndak tertata. Jadi hati-hati nafsu amarah ya, melakukan sesuatu. Biasanya kamu habis marah melakukan apa, itu kamu menyesal. Ah, tadi nggak usah ngomong gitu, ngapain sih? Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya? Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang. Itu karena tadi kamu dikuasai nafsu amarah. Oke, kalau kamu merasa, wah ini marah ini, mundur dulu sebentar. Jadi dipikir dulu. Kalau mau marah, marahnya diatur. Biasanya nggak jadi marah. Ngomongnya ditata dulu. Marahku ini ngomongnya harus gini. Biasanya nggak jadi marah. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah. Bisa bahaya. Marah boleh, manusiawi. Tapi jangan ditaklukkan oleh marah. Oke, nafsu amarah. Dan yang keempat, inilah nafsu mutmainnah. Pikiran jernih, batin jernih, aktif, tidak malas, tidak ngelukro, dan tidak dikuasai amarah. Kita sedang ada di ranah mutmainnah, warnanya putih, simbolnya Hanoman, kera berbulu putih. Itu 4 jenis nafsu yang dinasehatkan oleh Dewa Ruci pada Werkudara. Nah, jalannya namanya topo. Topo itu sebenarnya dari tradisi Hindu, Buddha ada istilah semeti, topo juga. Topo itu dari tapa, dari tap atau tapas. Kalau bahasa Urdu, bahasa India artinya energi. Makanya kemarin itu ada sinetron dari India, ada tokohnya namanya Tapasya. Ya, kalian yang ahli nonton itu ya. Saya kan cuma dengar sama lihat. Nah, kalau Tapasya itu artinya energi penting, energi vital. Maka disebut tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa namanya. Latihan untuk menaklukkan dirimu. Nah, nanti di Suluk Linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada 2. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar.
Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih, jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Ya, apapun itu. Ya, meskipun bahasanya halus. Ya, maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja tidak memaafkan. Ya. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, ini kan sudah ranahnya hukum. Ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah, itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh. Rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain. Tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih. Karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sefaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan. Dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk, ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya, dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya Atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik, masuk lagi hati, dalam hati ada nafsu, masuk ke dalam lagi ada roh, masuk ke dalam lagi ada rasa, masuk ke dalam lagi ada cahaya, masuk ke dalam lagi ada Atma. Kalau cahaya tidak cuma yang utama tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau Atma, Atma itu intinya hayu namanya, hayu bahasa Jawanya, kehidupan yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi. Ada lagi saya catat, ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani.
Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmania. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohania, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu, gak enak ya ngomong matamu. Yalah, enggak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur, ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain, tidak tamak. Mata kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik, masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek, teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena, macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiranmu. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting. Yang itu simbolnya miliknya orang lain. Jadi itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencela, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang tidak usah nunggu hari kiamat, mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya aurat, bukan bakso aurat.
Ya, kalau bakso aurat kan itu. Auratmu itu toponya adalah menahan syahwat. Zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan. Di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus referensimu kan banyak. Ya. Terus tangan. Tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesan bukan saya, tapi Sunan Kalijaga lewat suluk Dewa Ruci dan suluk linglungnya. Ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau zaman dulu orang Jawa disuruh dibaca kalau malam. Bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra. Bahasa kita namanya doa. Doa tolak balak versi Jawa. Kenapa sih kok Sunan Kalijaga tidak ngasih doa-doa yang bahasa Arab? Lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa. Daripada diajari bahasa Arab, mungkin bisa menirukan, tapi tidak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu, ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi tidak ngerti artinya. Wong doa itu minta, kita tidak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalan, sambil berdoa, sambil tangannya wil-wil, sambil apa, sambil tidak jelas. Loh itu Allah yang dimintai lah, ya bingung. Kamu itu minta apa? Maka Sunan Kalijaga ngasih versi Jawanya. Namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. Silahkan dipelajari sendiri. Cuma yang tak kasih tanda-tanda kuning itu bagian-bagian akhir. Menurut saya unik. Nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijaga dengan kualifikasinya masing-masing. Ini silahkan nanti, menurut saya kidung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi. Coba perhatikan itu ya, kita lihat sebentar. Otakku adalah sis, Nabi sis. Bayangkan hubungannya apa Nabi sis sama otak. Nabi sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sakra, manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama. Nabi sis ini anaknya Nabi Adam yang ke-6. Nabi sis ini lahir sendirian. Nabi Adam itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kembar. Nabi sis tok yang sendirian. Setelah itu yang ke-7 dan seterusnya kembar lagi. Itu Nabi sis. Nanti di dalam khazanah Jawa, Nabi sis ini diceritakan beliaulah yang melahirkan orang-orang utama yang oleh tradisi kuno dikenal karena pinter, bapaknya pinter, anak-anaknya juga pinter, dikenal sebagai dewa-dewa. Nah, itu Nabi sis. Terus pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Nah, ini masuk akal juga kan, Nabi Isa itu ruhullah. Tidak, Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami, jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Yakub pamiarsaning wang. Nabi Yakub pendengar, Nabi Daud jadi suara.
Kalau Nabi Daud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Yakub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskito. Andalannya pendengarannya karena selalu nyambung dengan Allah. Selalu mendengarkan, kalau bahasa Jawanya sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap. Sudah dibakar seperti itu tapi masih bisa hidup lagi. Punya vitalitas hidup yang luar biasa. Semangatnya mencari kebenaran luar biasa. Maka Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sulaiman, bukan, tulisannya memang Sulaiman ya. Ya, jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman. Itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman, dan Candi Boko itu istana Ratu Balkis yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa, dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti, ngomong sama binatang, bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Sulaiman kesekten mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupeng wang, rupaku Nabi Yusuf. Bacalah mantra ini, siapa tahu kamu jadi ganteng. Ya, loh kan ada khasiatnya sendiri-sendiri itu setiap kalimat itu. Mantra itu kan semacam punya daya sugestif yang bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek, karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek. Idris ing rambutku. Nabi Idris ada di rambut. Rambut itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepala, melindungi otak. Juga bikin kamu ganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu, karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama. Ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya, Umar dagingnya, Utsman tulangnya. Teladanilah dari 4 khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Utsman di tulang. Sumsumnya Fatimah, Siti Aminah, Bayuning Angga. Ini semacam ngomong jasmaniah sama rohaniah. Sumsum itu kan semacam pendukung hidup, daya